Halo, selamat siang dulur-dulurku kabeh. Kembali lagi di channel GG Story Lur. Sekarang ini saya berada di depan alun-alun utara ya, ini di depan Keraton Yogyakarta. Juga di persimpangan ini titik 0 km Jogja Lur. Nah, di video kali ini Lur, saya mau bikin video perjalanan menuju ke situs Taman Sari Lur, tempat mandinya permaisuri dan putri-putri raja tempo dulu Lur. Seperti apa Lur suasananya terkini? Yuk simak terus yuk perjalanan saya pada siang hari ini yuk. Langsung aja ya. Perjalanan kita mulai dari alun-alun utara ya Lur ya, yang berada di Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta tentunya ya Lur ya. Kita menyusuri sisi sebelah barat alun-alun utara ini Lur. Tampak di video ya, untuk cuaca mendung gitu Lur, berawan ini, untuk cuaca kurang mendukung ini Lur sepertinya Lur. Nah ini dia Lur, saya tadi melipir sebentar Lur untuk melihat situasi dan kondisi Keraton Yogyakarta Lur. Apakah sudah buka atau belum di situasi seperti ini. Dan tadi terpantau juga ya, untuk aktivitasnya sudah mulai buka untuk wisata keraton. Sekarang ini kita sedang berada di Kementerian Keraton ini Lur. Ini menuju ke Jalan Ngasem ini Lur. Nanti di depan sana ada pertigaan Jalan Ngasem. Untuk di daerah sini itu kanan kiri sepanjang jalan ini tuh banyak sekali souvenir kaos ya Lur ya. Kaos khas dari Jogja itu Lur. Itu letaknya di salah satunya di daerah sini Lur. Di depan itu ada pertigaan yang tak ceritakan tadi ya Lur ya. Kita ambil yang kiri ya Lur ya, menuju ke Jalan Ngasem. Kalau kita yang kanan tadi itu menuju ke Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Lur. Atau bisa juga ke titik 0 km tadi kalau untuk yang arah belakang tadi Lur. Kita lurus menyusuri Jalan Ngasem ini Lur. Dan di depan nanti itu ada pertigaan lagi Lur, Pasar Ngasem. Sebenarnya lokasi tujuan kita itu yang situs Taman Sari itu dari sini sudah kelihatan Lur, itu yang bangunan itu Lur, belakangnya Pasar Ngasem Lur. Itu nanti tak skip aja, nanti kita startnya dari depan saja. Ini dia Lur, kita ambil yang kiri Lur, dari Pasar Ngasem seperti ini untuk penampakannya Lur. Kita masih menyusuri jalan ini ya Lur ya, sampai di pertigaan Beringin Ngasem Lur. Sekarang ini kita berada di Kampung Ngardisuryan. Daerah sini itu sebenarnya sudah masuk ke kawasan Taman Sari ya Lur ya. Ini untuk ancer-ancernya sendiri hati-hati mulai dari sini Lur, soalnya pintu Taman Sari itu cuman kecil, nanti di sebelah kanan jalan ini Lur. Kita sudah sampai Lur, ini di parkiran Taman Sari Lur. Ini untuk yang penampakan yang pertama itu disambut oleh parkiran mobil Lur. Karena kita bawanya motor, nanti kita parkirnya nanti di sebelah maju sedikit, sebelah kanan Lur. Oh iya Lur, kalau bisa itu kalau misalnya datang ke sini bawa mobil, parkirnya di dalam aja ya Lur ya. Kalau di luar tadi yang seperti dulur-dulur lihat agak sedikit menghalangi jalan. Dan untuk tiket parkirnya sendiri Lur, untuk motor itu dibanderol Rp3.000 Lur per motor ya Lur ya.
Sementara untuk tarif parkir mobil itu mulai dari Rp5.000 ya lur ya. Untuk minibusnya yang ke atas itu dimulai dari Rp10.000 lur. Dan bisa dilihat untuk parkiran mobilnya itu muat banyak lur, ternyata lur di sini lur. Dan seperti ini lur penampakan dari situs Taman Sari dari depan lur. Megah, eksotis seperti ini. Dan untuk tarif tiket masuknya itu sendiri murah banget lur, 5.000 per orang untuk yang domestik. Sedangkan yang untuk luar negeri itu 15.000 lur. Nanti bisa dikenakan tambahan charge 3.000 ya lur ya, kalau dulur-dulur yang datang ke sini membawa kamera profesional. Tapi untuk dulur-dulur yang membawa kamera HP seperti saya ini tidak dikenakan biaya lur. Seperti ini lur untuk penampakannya. Ayo kita lanjutkan terus ya lur ya. Taman Sari ini lur dibangun pada tahun 1758 pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono I lur. Terletak di bekas keraton lama ini. Untuk pembangunannya ini didanai langsung oleh Tumenggung Madiun waktu dulu lur. Makanya itu pada waktu dulu tuh Madiun itu dibebaskan dari pungutan pajak lur sebagai gantinya. Seperti itu sejarah singkatnya lur. Nah ini dia lur, salah satu spot yang paling instagramable, yang paling terkenal di Taman Sari ini, berupa kolam airnya kayak gini lur. Ini kolamnya ini ada 3 bagian ya lur ya. Ada yang umbul pamucar, umbul kawitan, sama umbul panguras. Masing-masing nama tadi ada fungsinya sendiri-sendiri ya. Untuk raja itu sendiri, untuk selir-selir itu sendiri, untuk putri-putri raja itu juga sendiri. Sebenarnya ada banyak sekali informasi yang simpang siur mengenai kawasan ini lur, yang kalian dulu mungkin pernah dengar ya. Salah satunya adalah Sultan melihat dari ketinggian terus melemparkan bunga untuk permaisurinya, siapa yang kena maka akan mandi bersama itu lur. Terlepas benar atau tidaknya informasi tersebut ya, alangkah lebih bijaknya kalau kita itu jangan memakan mentah-mentah informasi-informasi seperti itu. Apalagi untuk informasi yang menunjukkan sisi negatif dari seorang raja itu kayaknya kalau menurut saya pribadi itu kurang sesuai lah lur. Pokoknya yo dalam mencari informasi itu alangkah lebih baiknya itu cari yang benar-benar akurat, bukan asal yang sensasi gitu lur. Karena ini urusannya ini nama baik ini lur. Jadi ya kita nikmati aja untuk pemandangan kolam Taman Sarinya lur. Nah ini adalah Gapuro Hageng lur, ini lur. Ini adalah pintu masuk ke Taman Sari dari sisi barat. Tapi untuk saat ini tidak dipergunakan lagi karena sejak gempa tahun 2006 dulu lur yang di Yogyakarta itu sekarang dialihkan ke sampingnya lur, melewati perkampungan warga gitu lur. Nah ini dia lur, salah satu spot yang menarik di Taman Sari namanya Sumur Gumuling lur. Dan kebetulan ketika saya datang ke sini itu seperti yang dilihat sendiri itu ya lur ya,
untuk pintu masuk Sumur Gumulingnya ini ditutup untuk umum lur. Tapi nanti coba deh tak bikinin foto-foto dari Mbah Google itu, kurang lebih seperti ini lur untuk Sumur Gumulingnya itu. Yang bagian bawah itu dulunya itu sumur itu lur. Yang bawah anak tangga itu lur, itu kan masjid di bawah tanah itu ya lur ya, Sumur Gumuling itu. Tapi sekarang untuk kondisi masjidnya ini, lorong-lorong yang seperti di gambar ini sudah tidak dipakai lagi lur. Kalau dulu digunakan untuk sholat ya lur ya, ada 2 lantai lur. Dan ini penampakan dari sumur yang sudah ditutup lur, yang dahulu digunakan untuk berwudu gitu. Tapi sekarang sudah ditutup untuk keamanan gitu lur. Seperti yang tak ceritakan tadi lur, ini untuk masjid bawah tanahnya atau Sumur Gumulingnya itu ada 2 lantai ya lur ya. Yang anak panah yang atas itu loh, anak tangga maksudnya itu untuk yang lantai pertama, lantai atas digunakan untuk jamaah laki-laki yang terlihat pada seperti di gambar ya, itu ada kayak semacam tempat imam itu untuk yang di sebelah kiri gambar itu. Tapi yang seperti yang tak ceritain tadi, kalau untuk lorong-lorongnya masjidnya ini sekarang sudah tidak dipergunakan lagi untuk beribadah lur. Ini zaman dulu yang digunakan untuk beribadahnya. Sekarang ini kita memasuki Gedung Kenongo lur, atau yang biasa disebut juga Pulau Kenongo. Ini salah satu bangunan yang tertinggi di Taman Sari ini ya lur ya. Juga termasuk salah satu bangunan yang tertinggi di Jogja juga sih. Dari sini bisa terlihat ya, ini untuk kawasan penduduk, rumah-rumah penduduk itu zaman dulu itu danau buatan itu lur. Kalau zaman keraton dulu, kalau sekarang sudah jadi kayak gini, bisa kita bayangkan ya lur betapa indahnya Taman Sari pada waktu zaman dulu. Kita bisa melihat keraton, terus di tengah-tengah pulau bangunan tinggi itu loh. Kita juga bisa melihat sunset juga kalau misalnya sore hari dari arah barat dari sini. Dan ini juga untuk perumahan-perumahan penduduk ini dulu juga berupa air ini lur. Wah, jadi ya Taman Sari itu bisa disebut juga water castle atau tanah air gitu. Dan ini terlihat di gambar ini untuk puing-puing dari Gedung Kenongo. Kita nikmati bersama-sama ya lur ya untuk penampakannya dari Gedung Kenongo. Untuk videonya ini tak sudahin dulu kali ya lur ya sampai di sini ya. Mohon maaf untuk video kali ini mungkin sangat minim sekali informasi yang bisa saya bagikan kepada dulur-dulur semua tentang situs Taman Sari ini. Ya jujur saya sendiri masih kurang begitu belajar sejarah untuk situs Taman Sari ini. Secara garis besar ini Taman Sari ini selain digunakan sebagai kebun kerajaan, tempat peristirahatan kerajaan, juga bisa dijadikan benteng lur ya. Kayak gini penampakannya itu Pasar Ngasem. Ya semoga menghibur ya lur yang video dari Gigi Story pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan share ya kalau misalnya banyak temenmu yang pengen lihat video-video seperti ini. Oke. Ya udah, dari Gigi Story mengucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.